Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Ajeng Septin. Baik, di video kali ini aku mau membahas tentang apa aja sih yang sebaiknya kalian lakukan atau harus kalian lakukan setelah kalian melakukan pendaftaran SNBP. Yang pertama, silahkan setelah kalian mengunduh kartu peserta SNBP, kalian simpan baik-baik karena nantinya kalau misalkan kalian lolos, itu akan digunakan sebagai bukti ke perguruan tinggi yang telah menerima kalian bahwasanya kalian memang merupakan siswa eligible yang mengikuti SNBP. Karena kalau misalkan kartu itu hilang dan udah nggak bisa ngunduh lagi kalian, maka didiskualifikasi dari penerimaan SNBP itu. Kemudian yang kedua, ini banyak sekali yang mungkin lalai untuk melakukannya, termasuk aku dulu. Jadi ketika kalian sudah mendaftar SNBP dan mendapatkan kartu peserta SNBP sebagai bukti pendaftaran, silahkan kalian mulai mencari informasi tentang SNBP, seperti misalnya soal-soal SNBP, tryout-nya, pembahasan soal. Intinya, meskipun kalian merupakan salah satu siswa eligible yang bisa mencoba seleksi SNBP, kalian tuh jangan lupa untuk belajar UTBK SNBT. Karena apa? Karena kalian tuh belum tentu lolos di SNBP. Takutnya kalau kalian nggak belajar, kalian tuh nggak lolos di SNBP, sedangkan waktu dari pengumuman SNBP dan juga UTBK itu tidak terlalu jauh. Kalau misalkan kalian sama sekali nggak belajar setelah melakukan pendaftaran SNBP, nantinya kalian akan kerepotan untuk belajar materi UTBK. Sedangkan materi UTBK itu cukup kompleks ya, yakni ada 4 ditambah 3, yang mana ketujuh materi tersebut tidak dapat kalian kuasai hanya dalam hitungan dari pengumuman SNBP sampai dengan UTBK. Kemudian yang ketiga, selain kalian belajar tentang materi UTBK SNBT, silahkan kalian mencari tahu seleksi lain, seperti misalnya seleksi mandiri, seleksi kedinasan, politeknik, dan lain sebagainya. Hal ini untuk mempersiapkan seandainya kalian juga tidak lolos di UTBK SNBT, tapi semoga lolos ya. Cuma kan kita sebagai manusia ini mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang seandainya terjadi gitu. Seandainya nggak lolos SNBP, kalian udah belajar UTBK SNBT. Seandainya nggak lolos di UTBK SNBT, kalian udah prepare persiapan untuk seleksi mandiri atau seleksi lain. Aku saranin di poin ketiga ini, kalian tidak hanya memilih satu seleksi mandiri saja, tetapi kalian bisa mencari tahu lebih dari 2, bahkan kalian bisa mencari tahu dari seleksi kedinasan, politeknik, seperti tadi yang udah aku sampaikan, SPAN PTKIN. Kemudian jangan lupa dikoordinasikan dengan orang tua atau pihak yang membiayai kalian. Untuk mencari tahu seleksi-seleksi mandiri ataupun seleksi-seleksi lain selain SNBP dan juga SNBT, kalian bisa mengunjungi website resmi dari perguruan tinggi yang ingin kalian daftar. Misalkan kalian pengen masuk ke Undip, maka kalian bisa langsung mengunjungi website Undip. Di situ akan ada berbagai macam seleksi mandiri yang dibuka. Atau kalau tidak, kalian bisa subscribe channel YouTubeku karena nantinya aku juga akan menginformasikan tentang berbagai seleksi mandiri, seleksi kedinasan, dan juga seleksi-seleksi lain selain SNBP dan juga SNBT. Oke, itu saja informasi yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Semangat!